Indonesia saat ini sedang memasang sebuah taruhan yang sangat besar untuk masa depannya. Ada sebuah rencana raksasa untuk mengubah kekayaan alam kita menjadi kekuatan ekonomi baru. Tapi pertanyaannya bukan cuma soal uang loh. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang membangun bangsa atau justru, ya, mengorbankan jati diri kita sendiri? Mari kita bedah taruhan besar ini. Oke, biar gampang, kita akan bedah topik ini lewat 5 bagian. Pertama, apa sih sebenarnya hilirisasi itu? Lalu, kita lihat janji-janji ekonominya. Dan yang paling penting, kita uji dengan kacamata Pancasila. Kita juga bakal jujur-jujuran siapa pemenangnya dan siapa yang mungkin kalah. Sebelum akhirnya, kita coba cari jalan ke depan yang lebih baik. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa itu hilirisasi? Dan kenapa kok tiba-tiba Indonesia memutuskan untuk berhenti menjadi sekedar penjual dan mulai bercita-cita menjadi pembuat? Gampangnya gini deh, hilirisasi itu adalah kebijakan untuk berhenti menjual batu mentah kita ke luar negeri. Jadi, alih-alih bahan mentah itu kita kirim gitu aja, bahan itu harus diolah dulu di dalam negeri, jadi produk yang nilainya jauh lebih tinggi. Tujuannya, ya supaya keuntungan dari kekayaan alam kita ini benar-benar tinggal di sini, di tangan kita. Nah, coba lihat bedanya. Yang di kiri itu cara lama kita. Kita keruk biji mentah, kirim ke luar negeri, dan pasrah aja sama harga pasar global yang naik turun seenaknya. Tapi yang di kanan, ini adalah masa depan yang dijanjikan. Pabrik-pabrik berdiri di tanah air, mengolah biji itu jadi logam yang bernilai tinggi. Tujuannya bukan lagi sekedar untung kecil, tapi membangun industri, menciptakan lapangan kerja buat para ahli, dan mengendalikan nasib ekonomi kita sendiri. Ini perubahan cara main yang fundamental banget. Oke, jadi kita udah paham konsepnya. Sekarang mari kita lihat mimpinya. Apa aja sih janji-janji besar di balik kebijakan hilirisasi ini? Apa yang sebenarnya pengen dicapai oleh Indonesia? Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya ini indah banget. Nilai ekspor meroket, kas negara jadi penuh, pabrik-pabrik baru menyerap banyak tenaga kerja, dan Indonesia akhirnya bisa berdiri tegak sebagai negara industri yang mandiri. Secara teori, ini sih resep kemakmuran. Harapannya, tentu saja, keuntungan ekonomi ini juga bakal netes ke bawah jadi kemajuan sosial. Kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang meningkat, infrastruktur terbangun, akses pendidikan dan kesehatan jadi lebih baik. Tapi penting untuk diingat ya, semua ini bukan hasil yang otomatis. Ada jikanya, dan ini yang akan kita bedah selanjutnya. Tapi, kan angka pertumbuhan ekonomi itu bukan satu-satunya ukuran sukses. Di Indonesia, ada ujian yang lebih berat. Pancasila. Apakah ledakan ekonomi ini sejalan dengan jiwa bangsa kita? Apakah keuntungan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial? Jadi, apa itu sistem ekonomi Pancasila? Sederhananya, ini adalah ekonomi yang mengutamakan manusia di atas keuntungan. Keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan bersama itu jadi tujuan utamanya. Intinya, kemakmuran itu harus untuk semua, bukan cuma untuk segelintir orang. Nah, disinilah kita melihat ada benturan antara idealisme dan realita. Tujuannya kedengaran selaras banget sama Pancasila. Kita pengen kedaulatan nasional agar sumber daya kita benar-benar untuk rakyat. Tapi kenyataannya ada risiko dominasi oleh korporasi raksasa. Kita juga pengen keadilan sosial, biar kekayaan itu terdistribusi merata. Tapi realitanya, manfaatnya bisa jadi hanya terkonsentrasi di puncak. Dan kita pengen semangat gotong royong, tapi di lapangan, koperasi dan usaha kecil malah bisa terpinggirkan. Inilah 3 ketegangan utamanya. Sekarang kita beralih ke dampak nyata di lapangan. Siapa yang benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan ini, dan siapa yang justru harus menanggung risikonya? Grafik ini udah menceritakan segalanya sih. Coba deh Anda lihat, keuntungan yang tinggi dinikmati oleh investor dan pemerintah. Tapi lihat 2 batang di sebelahnya. Risiko yang sama tingginya, kerusakan lingkungan, konflik sosial, kehilangan lahan, justru dipikul oleh masyarakat lokal dan alam. Keuntungan untuk segelintir pihak, risiko untuk banyak orang. Inilah ketidakseimbangan yang berbahaya. Bung Hatta, salah satu pendiri bangsa kita, sepertinya sudah mengingatkan kita dari dulu. Ekonomi itu usaha bersama, bukan dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. Pesan ini rasanya seperti kritik langsung terhadap apa yang mungkin terjadi hari ini ya. Setelah melihat masalahnya, sekarang kita fokus pada solusinya. Bagaimana caranya supaya kebijakan hilirisasi ini bisa lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Pancasila. Jadi, gimana cara kita memperbaikinya? Ada 3 area kunci. Pertama, bawa ekonomi rakyat ke dalam permainan, integrasikan UMKM dan koperasi. Kedua,
Lindungi aset kita yang paling berharga, perkuat aturan lingkungan dan gunakan teknologi hijau. Dan yang terakhir, dan ini yang terpenting, lindungi manusianya. Jamin transparansi untuk mencegah korupsi dan berikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat lokal. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini adalah desain ulang menuju keadilan. Pada akhirnya, pertaruhan besar ini kembali pada satu pertanyaan inti. Bisakah kita membangun industri tanpa mengorbankan rakyat? Mampukah kita menjadi kaya tanpa kehilangan jiwa kita sebagai sebuah bangsa? Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan jawabannya.